Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-temanmu, pada kesempatan kali ini mari kita belajar mengenai manajemen referensi dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi, manajemen referensi itu adalah suatu cara ketika kita ingin melakukan sitasi atau mengutip dengan merujuk pada beberapa literasi, dan itu menggunakan aplikasi tertentu. Kenapa perlu menggunakan aplikasi tertentu? Karena referensi manajemen yang menggunakan Mendeley atau beberapa aplikasi yang lain itu adalah mempercepat cara kita untuk melakukan sitasi, lebih mudah, begitulah gampangannya. Di layar akan saya tunjukkan bagaimana cara menggunakan Mendeley ya. Ini adalah salah satu contoh ketika kita ingin menggunakan Mendeley. Jadi di sini ketika kita mau menulis salah satu referensi begitu ya, di sini misalnya menurut salah satu penelitian tentang pengaruh zikir, kemudian di sini ada referensi sitasinya begitu. Di sini tuh teman-teman bisa langsung mengetik secara manual, secara otomatis. Kalau biasanya kan teman-teman ngetiknya manual begitu ya, misalnya menurut Zaki, kan, terus di sini tahun kayak gini. Nah, kalau sudah menggunakan Mendeley kita tidak perlu lagi menulis secara manual seperti itu. Jadi tinggal klik dan nanti otomatis sudah tersedia di situ. Contoh ini, saya akan mencontohkan ulang bagaimana cara mengaplikasikan Mendeley. Jadi, di sini misalnya aku akan menulis seperti ini, menurut Ghazali dalam buku apa, atau misalnya langsung pada tahunnya gitu ya, maka aku akan klik insert citation ini, ya. Kemudian akan aku ketik di sini Ghazali. Tinggal dipilih, disesuaikan judulnya mana. Tuh, misalnya ini, kita klik. Kemudian kita juga bisa mengasih halaman di sini, page, halamannya berapa, misalnya halamannya 211, kita klik, maka akan muncul seperti ini. Kok Ghazalinya 2 ya? Kalau misalnya ini mau aku hapus, bisa juga edit citation, kita klik dulu bagian sini. Kita klik, kemudian kita klik yang sini, kemudian kita klik suppress order. Nah, maka yang muncul hanya tahun dan halamannya saja, seperti itu. Nah, demikian juga ketika kita ingin menulis referensi yang lain. Baik, yang ini kita hapus dulu ya, saya akan mencontohkan. Ketika karya tulis ilmiah sudah kita susun sedemikian rupa, referensi juga sudah cukup kita tuangkan di artikel kita begitu, kemudian kita ingin menulis daftar pustaka kita begitu kan. Nah, biasanya kita akan menulis manual seperti ini, begitu kan. Nah, kalau kita sudah menggunakan Mendeley, maka referensi yang sudah kita cantumkan di atas ini akan bisa kita sajikan dalam daftar pustaka ini secara otomatis. Jadi tinggal diklik insert bibliografi aja. Sebenarnya udah ada ya. Aku hapus begitu aja, dia nggak mau. Nah, oke. Sebentar teman-teman. Nah, kayak gini aja. Nah, terus atau kita mau tinggal klik insert bibliografi ini, maka referensi yang sudah kita catut di sini itu akan muncul secara otomatis seperti ini. Jadi kita nggak perlu untuk menulis secara manual. Kalau kita mau menambahkan di sini juga nanti otomatis akan masuk dalam daftar pustaka. Nih perhatikan ya, tadinya kan ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah, kita akan menulis kembali menurut apa begitu kan. Kemudian kita mau insert citation lagi, kemudian di sini kita kasih misalnya ini, misalnya
kemudian kita kasih halaman, kemudian kita klik ya. Nah, maka di sini referensi yang barusan kita cantumkan di sini akan otomatis masuk di sini. Ini tadi yang barusan saya upload tuh di sini. Begitu teman-teman caranya. Nah, untuk bisa mendapatkan kemudahan cara mensitasi beberapa referensi dengan cara yang seperti ini, yang otomatis dan seperti ini, kita perlu beberapa tips, kita perlu beberapa tahap supaya kita bisa memanfaatkan Mendeley di Microsoft Word. Yang pertama, kita perlu menginstal Mendeley ke dalam Microsoft Word dulu, biar tampilan Word kita itu seperti ini. Kalau teman-teman laptopnya itu belum punya Mendeley, maka di Microsoft Word itu nggak ada tampilan yang seperti ini teman-teman. Jadi kita unduh dulu. Oh ya, satu hal lagi. Dan kemudahan yang lain itu adalah kita bisa menyajikan referensi dengan style yang berbeda-beda. Kalau cara style yang seperti ini, kalau bahasa kita itu middle note seperti ini, itu adalah namanya American Psychological Association 6th Edition, atau biasanya dikenal dengan APA 6. Nah, style referensi yang seperti ini, yang middle note seperti ini, itu kita bisa menggunakan American Psychological Association 6th Edition ini. Lalu gimana Bu? Kan ada tuh model-model yang footnote, yang catatan di bawah gitu ya. Bisa juga diganti aja dengan misalnya itu namanya apa? Chicago ya kalau nggak salah ya. Chicago full note. Nah, kita klik. Nah, maka secara otomatis akan tampil yang seperti ini. Tuh, ada footnote-nya gitu. Di bawah ini juga ada tuh seperti ini. Semudah itu kawan-kawan. Jadi ini tuh sangat hemat banget, sangat praktis, hemat waktu dan mudah gitulah. Jadi teman-teman bakalan semangat untuk ngerjain skripsi deh. Tuh, ngerjain skripsi dan ngerjain artikel yang lain. Kalau teman-teman pengen cara yang lain, pengen style yang lain juga bisa. Di sini nanti ada more styles, tapi aku nggak pengen nyoba ini. Nanti aja dulu. Yang jelas di bagian style ini, ya, yang aku tunjuk pakai kursor ini adalah berbagai macam model citasi. Jadi model citasi itu banyak banget. Ada kita kenal dengan istilah footnote, middle note, dan endnote ya. Kalau di sini, ini kan pakainya yang udah internasional, yang sudah disepakati secara internasional. Ada istilahnya tuh, ada style yang American Political Science Association, bisa kita coba caranya seperti apa. Oke, biasanya tuh perbedaannya di setelah nama titik atau koma kayak gitu. Kalau ini sih relatif sama ya. Terus kita coba dengan apalagi misalnya kalau ini. Nah, kalau ini tuh tahu ya bedanya tadi ya. Kalau yang American ini namanya tuh lengkap, nama depannya tuh lengkap, Abdullah Maspuri. Ini kan Abdullah itu nama belakang, Maspuri nama depan, dan ini nggak pakai buka tutup kurung gitu. Kalau kita mau pakai style yang side them right ya, ini tampilannya seperti ini. Jadi Abdullah, terus depan disingkat, kemudian tahunnya di dalam kurung, begitu teman-teman, tinggal klik aja sih, begitu mudahnya. Oke, sebelum kita bisa memanfaatkan Mendeley yang seperti ini, pastikan laptop teman-teman itu sudah terinstall aplikasi Mendeley gitu. Dan mohon maaf, ini aku nggak bisa mempraktekkan langsung bagaimana mengunduh. Aku cuma menunjukkan langkah-langkahnya aja karena di laptop aku sudah terinstall Mendeley. Pertama adalah teman-teman harus mengunjungi alamat ini, www.mendeley.com. Kemudian bagi teman-teman yang belum punya akun, buat dulu di create account ini. Jadi
kasihkan apa aja data-data yang diminta untuk dikasih di situ, kayak misal email, password kayak gitu. Itu harus ada dan harus diingat. Kayak kalau kita pengen bikin akun media sosial kayak gitulah. Tuh, kemudian kita klik download ya. Habis itu kita download Mendeley Desktop for Windows. Jadi untuk Windows 7, 8, dan 10. Oke. Mudah-mudahan sih nggak ada yang pakai ini ya, dan pakai ini. Karena aku belum pernah pengalaman. Kebanyakan pakai ini lancar. Kemudian setelah Mendeley-nya itu terunduh di PC teman-teman, nanti tampilannya akan seperti ini. Jangan lupa diinstal. Ini kalau untuk menginstal aplikasi itu sama persis dengan beberapa aplikasi yang teman-teman unduh di Google, lewat Google gitu. Sama persis. Teman-teman nanti bakalan diminta untuk install gitu aja sih. Tampilannya seperti ini nanti ya. Kalau terinstall berarti teman-teman sudah bisa. Oh, belum bisa menggunakan ini karena aku udah nginstal ya. Jadi di sini tulisannya itu uninstall. Kalau ini aku klik, wah, aku perlu nginstal lagi dari ulang. Dan itu agak ribet karena saya harus bekerja dengan waktu juga, karena beberapa tulisan juga. Jadi mudah-mudahan sih meskipun tidak saya praktekkan langsung, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ketika ini teman-teman sudah klik install, nanti teman-teman bakalan diminta untuk masukin email dan password teman-teman. Pastikan email dan password teman-teman itu sama dengan apa yang sudah dikasih di sini gitu. Tuh, kalau teman-teman sudah sign in, nanti teman-teman akan dihantarkan pada halaman yang seperti ini. Nah, modelnya itu seperti ini. Jadi di sini ada tulisan file, edit, view, tools, help ya. Ini. Terus misalnya ini aku geser ini. Ini tuh isinya kayak gini. All document. Jadi teman-teman bisa ngatur sebenarnya. Ada 10 referensi yang berkaitan dengan apa gini, bisa dikasih judul. Nah, ini tuh nggak aku kasih judul karena saking banyaknya gitu. Kita ini kan orang-orang yang hidup di dunia yang big data, atau data itu banyak banget. Kita tinggal milih mau pakai data yang mana. Udah tersedia semua melalui internet. Jadi sampai kewalahan seperti itu. Dulu awal-awal aku masih sempat untuk ngasih nama gitu. Ini referensi yang berkaitan dengan tasawuf, referensi berkaitan dengan tafsir, studi tokoh tasawuf dan sebagainya. Tapi ketika kita harus berkejaran dengan deadline, tulisan dan lain sebagainya, edit, tulisan dan lain sebagainya, jadi beberapa referensi itu terkumpul gitu aja tanpa aku lakukan kategorisasi. Sebenarnya nggak ngefek banget sih, hanya nggak indah aja dilihat gitu kan, karena harus seperti ini, nggak bisa dibaca juga. Tapi kalau aku klik ini, nah maka ini referensi ini yang akan muncul seperti ini. Kemudian kalau aku klik yang ada namanya misalnya Ikrah ini, oh ini malah nggak ada. Misalnya ini deradikalisme, ini berarti ini adalah kategorisasi yang aku buat gitu. Jadi foldernya deradikalisme ini adalah berisi tentang referensi-referensi yang berbicara mengenai deradikalisme, kayak gitu maksudnya. Kalau kita pengen mencari juga bisa di sini. Apa misalnya punyanya Ghazali. Nah, cari di sini, tunggu beberapa menit, kemudian maka pencarian atas nama kata kunci Ghazali itu muncul semuanya di sini. Begitu, segampang itu. Nah, seperti itu. Tetapi koleksi buku-buku yang teman-teman lihat di tampilan layar ini bukan begitu saja ada. Nah, ini harus diadakan gitu. Jadi Mendeley Desktop ini tuh kayak semacam library kita gitu loh, perpustakaan digital kita. Jadi kita harus mengupayakan juga di awal koleksi-koleksi atau referensi apa saja yang bisa kita masukkan di sini gitu. Cara memasukkannya bisa banyak cara. Yang pertama, kita bisa klik file, add files, itu berarti kita
menambah koleksi buku atau referensi yang sudah ada dalam laptop kita. Tuh, misalnya teman-teman kan biasanya ngunduh gitu kan, lalu artikel gitu, terus dipilih aja mana yang pengen ditaruh di perpustakaan kita. Oh, ada Mutador banyak ya. Nah, misalnya ini diklik, ini yang barusan aku add lewat file yang ada di laptop aku gitu. Dan pastikan metadata yang di sini tuh sama dengan data yang ada di referensi. Misalnya judulnya harus sama, penulisnya juga harus sama. Ketik dulu last name, ini otomatis sih biasanya. Kalau ini namanya metadata teman-teman. Jadi kalau yang udah canggih, jurnal-jurnal yang udah tertib, biasanya mempermudah kita untuk menyajikan data, kita nggak perlu ngedit. Tetapi ada juga bagian dari jurnal ya yang tidak tertib untuk menuliskan metadata, sehingga terkadang kita perlu melakukan editing terhadap metadata. Begitu. Terus seperti ini. Ini jurnal di mana ditulis. Kayak gitu cara memasukkan beberapa koleksi referensi kita, gitu ya. Terus kalau misalnya teman-teman pengen menambah secara manual juga boleh, bisa. Manual itu berarti kita ngetik sendiri gitu. Biasanya tuh ini digunakan untuk menulis, untuk melengkapi data referensi kita yang bukunya tuh jadul gitu, kitab. Kalau referensinya itu dari PDF kan kita bisa langsung ngedrag PDF itu di koleksi kita gini. Jadi tadi bisa dengan cara add files kayak gini juga, atau juga bisa ngedrag teman-teman bisa tahu kan maksudnya. Ngedrag ini misalnya, ini aku buka laptop Explorer yang isinya tuh beberapa citasi, beberapa referensi, kemudian aku pilih salah satu gitu, terus aku drag itu copy, klik kiri, kemudian ditahan, terus geser ke sini gitu. Maka jurnal yang barusan kita kirim di sini tuh udah ada di sini secara otomatis begitu. Nah, atau kita mau menggunakan cara add entry manually juga bisa ya. Kita klik buku, kita sesuaikan itu jenis referensinya itu apa, buku, ensiklopedia artikel, film, atau jurnal artikel, atau apa gitu. Di sini tinggal pilih. Kalau buku, di sini kita tulis judulnya, kemudian penulisnya, last name, terus koma first name, kemudian tahun ya, kemudian kota, kemudian edisi kalau ada, terus penerbit, translators kalau ada, begitu. Oke, terus jangan lupa klik save. Nah, biasanya ya, bukan biasanya, tandanya kalau di sini cuma add entry manual itu di sini tidak ada apa tuh namanya, tidak ada apa namanya, tidak ada bukunya gitu, nggak ada jurnalnya, nggak ada artikelnya gitu. Tuh. Kalau ada artikelnya di sini pasti ada kayak tanda PDF gitu. Kalau di sini nggak ada, berarti ini ditambah secara manual. Begitu teman-teman. Sampai di sini dulu video yang saya buat untuk memandu teman-teman memanfaatkan referensi manajemen dengan menggunakan Mendeley. Setelah mencoba di rumah, dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya apabila menemukan kendala. Jangan takut untuk mencoba.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.